Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rawi Handoyo, SSB. Yang terhormat Ibu Kepala SPUD dan Suara Ibu Kepala Asal dan yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SPUD dan Suara. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Pada hari ini dalam kegiatan berbagi praktik baik dengan jujur menjadi siswa takut dan berharapan melalui penerapan guru-guru dan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu dan biasa bersama SPJ dan Bapak Ibu yang kami hormati. Mari kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Handoyo. Selamat datang Pak. Semoga Bapak Menteri berkenan atas undangannya. Selanjutnya saya selaku dari acara akan membaca susunan acara yang pertama pembukaan yang berjudul acara ini yang akan disampaikan oleh Bu Dana dan dari seluruh acara dan keempat pelajar. Maka kita buka acara pada siang hari ini dan bersama dengan Bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara ini yang akan disampaikan Bu Dana. Terima kasih Bun. Tepuk tangan dulu dong. Ya, gitu dong. Izin ya Bapak. Oh tepuk lo. Oh ya. Nggak kompak Pak. Sekali lagi Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bapak mohon izin ya. Oke, oh Bapak. Malah grogi gitu. Oke. Terima kasih Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke. Kok masih kedengeran satu aja ya suaranya ya? Selamat siang Bapak Ibu. Oke, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oke ya. Oke, Bunda Siva. Hari ini sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sudah makan siang? Oh belum, ada yang belum. Udah makannya nanti ya. Ya habis aku ya. Dan oke. Ya Bapak Ibu, yang pertama terima kasih untuk kehadirannya, untuk waktunya, untuk semuanya perhatiannya sama saya dan kerjasamanya. Pokoknya terima kasih banyak sudah hadir di sini dalam acara berbagi praktik baik saya. Ya, berbagai praktik baik saya selama 4 hari kemarin saya di Semarang dan saya menerapkan 2 jurus itu kepada murid-murid di kelas 8. Saya mulai Oke. Oh ya Bapak Ibu, kita santai mawon. Jadi saya berdiri di sini itu bukan berarti saya yang lebih pintar, bukan berarti saya yang lebih pandai, Kita sama-sama belajar, tidak menggurui. Ampun seperti itu, Pokoknya kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan umpan yang positif pada saya pun seperti itu sama panjenengan semua. Jadi kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui gitu ya. Ibaratnya saya di sini hanya mungkin perantaranya. Saya kemarin itu dapat apa saja sih yang saya dapatkan di sana dan sama anak-anak kemarin gitu. Mulai Oke. Jangan tegang tak Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kita mulai. Nah,
Ini bapak saya yang kemarin, ini kaos saya baru, ya. Oke, bapak ibu kaos saya baru nih, ya. Oke, saya masih di Cafasda bapak, masih calon, ya, belum fasdanya gitu. Terus sebentar iklan dan saya ini copotnya. Bentar, oke. Terus, bentar. Nah, oke, terus lanjut. Nah, oke. Nah, ini loh, ini siapa sih bapak ibu niki kayak Bu Heni tapi kok kayak saya gitu loh, ngira alisnya kayak siapa ngoten. Nah, sebelum kita masuk, kita ice breaking dulu. Saya ingin memperlihatkan, kita ice breaking memperlihatkan saya tuh di sana juga menjadi konten kreator Bapak Ibu ya. Iya, menggiring 35 Bapak Ibu senyeporo ya. Itu untuk membuat video kan eman nek sudah jadi kok nggak tak lihatkan panjenengan ngoten lho ngira. Oke, tak lihatkan sebentar nggih. Oke, sebentar. Iki piye carane? Oh, iki ngene. Oke, monggo yang masih sebentar. Nah, oke. Sebentar, oke. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri semua. Oke, kita ice breaking dulu nggih dengan 7 jurus beda hebat. Ini video karya kami kemarin. Nah, oke, yuk. Bentar ya Mbak Raisa. Bentar, belum. Disebut. Oke, ayo kita bergerak. Oke, di lingkungan sehat. Oke, bersama guru yang hebat. Dengan guru hebat dan bersahabat. Ayo Bunda, didik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Yuk, semangat. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, kolaborasi, dan menata situasi. Yuk, gerak sedikit. Nah, oke. Kita intro. Sekali lagi. Teman yang sekolah. Ayo sambil bernyanyi nggak apa-apa Bapak Ibu. Di depan penuh kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, mengakan 7 jurus. Ayo semangat, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi, koneksi, kolaborasi, nyata situasi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Nah, tuh 7 jurus BK hebat. Oke, kita lanjut. Oke. Menyampaikan sedikit Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuan kita di sini saya itu ada 3. Yang pertama adalah menyebarkan pengalaman positif yang saya dapatkan. Yang kedua, membangun budaya berbagai dan kolaborasi di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan inspiratif. Dan yang ketiga, menguatkan Bapak Ibu untuk profesionalisme guru kita semua. Tidak saya saja, guru semua itu mampu menunjukkan kompetensi dan kinerja yang berdampak nyata. Oke, kita lalu. Nah, ini Bapak Ibu. Saya itu di sana, waktu di sana itu dijulukin sama pendekar.
Nah, pendekar itu bukan pendekarnya Bunda ini nggih. Ya, oke, pendekar itu. Nah, pendekar itu apa ya Bu Hana? Nah, ini saya informasikan sama Bapak Ibu, pendekar itu adalah pendidikan karakter. Nah, kita semua, ya kan Bapak Ibu saya mawon, kita semua itu pendidikan karakter. Nah, terus Bu Hana, kenapa kok harus 7 jurus gitu kan? Ya, terus kenapa kok nggak yang lain gitu? Nah, di sini saya menyampaikan sedikit istilah 7 jurus BK Hebat itu artinya 7 langkah, ya, 7 langkah strategis untuk dalam BK, ya, dalam BK itu untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Nah, kata jurus itu diambil dari istilah bela diri. Nah, siap sinten engkang derek bela diri temriki ada yang dulu di SMP SMA ada Pak Karim, ya. Jurus apa Pak Karim? Jurus bangau. Oh, bangau. Oh, kok kuda-kuda. Oke, kuda lumping ya Pak. Oke, nah, oke. Nah, ini jurus itu adalah kami ambil itu di sini teknik andalan, tekniknya gitu kan. Jadi 7 jurus BK Hebat itu 7 langkah jitu guru BK dalam membentuk siswa yang berkarakter, berpotensi dan berdaya lenting. Nah, berdaya lenting. Nah, apa itu Bapak Ibu? Berdaya lenting. Lentingnya siapa? Apa men? Berdaya lenting? String. Oh ya, string. Oke ya. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ada 7 ya. Ini saya paparkan satu-satu nih bentuknya. Nah, jadi ini bentuknya ada 1, kenali potensi. Bagaimana gerakannya? Seperti ini ya. Oke. Yang kedua, nah, kelola emosi. Jadi dipeluk. Oke, nah dipeluk. Oke, memang ini dipeluk. Nah, diri kita dipeluk. Oke, ketika ada nih ya baru datang nih kan. Nah, Bu Hana, ya gimana gitu. Ini lagi Bu Hana. Oke, kita kelola emosi. Ya, oke. Terus lagi tumbuhkan resiliensi. Nah, tadi gimana Bapak Ibu? Nah, kayak angkat besi nih. Nah, gitu nggih. Terus lagi jaga konsistensi. Dijaga. Nah, gimana tadi gini ya? Oke. Oke, terus lagi yang kelima, jalin koneksi. Nah, kita kan alhamdulillah kalau di SMP UT itu sudah menjalin koneksi dengan berbagai pihak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan kegiatan outing yang nantinya kita akan laksanakan di bulan depan ya, yaitu satu contohnya. Terus jurus ke-6 adalah bangun kolaborasi. Sudah Bapak Ibu di sini? Sampun, alhamdulillah sampun nggih adanya konseling rutin ataupun TWC tersebut nggih. Terus yang ketujuh adalah menata situasi. Nah, sambil menata situasi ini nanti menjadikan kegiatan belajar mengajar di SMP UT itu menjadi lebih nyaman, aman, dan kondusif. Oke. Nah, gini Bapak Ibu, jadi sebelum saya mempraktekkan sama anak-anak 2 jurus itu mengaplikasikan kepada anak-anak, saya itu cerita sedikit. Saya itu jam 9 itu selesai kelas, langsung ada tugas itu micro teaching. Betul nggak sih Mem ini tulisannya? Betul, terima kasihnya. Langsung seketika itu dibuat rencananya jurus mana yang dipilih gitu. Jam 10 lebih 15 saya masih ingat malam itu saya maju Bapak Ibu. Jadi dibagi 2 kelompok saya maju. Bismillah. Mungkin lancar gitu, pokoknya seadanya karena tidak bisa buat PPT karena dikasih waktu hanya 15 sampai 20 menit. Nah, setelah dapat ilmu dari micro teaching ini, saya dievaluasi sama Fasna saya saat itu Bu Siwi namanya. Terus akhirnya saya mendapatkan adanya umpan balik. Nah, setelah itu, mendapatkan umpan balik itu saya
mengaplikasikan kepada murid saya di kelas 8. Nah, 2 jurus. Nah, yang pertama adalah kenali potensi dan yang kedua adalah kelola emosi. Ini gambarnya saat saya praktek 2 jurus itu bersama anak-anak hebat saya di SMP UT. Responnya sangat luar biasa karena saya memakai di sini kemarin waktu yang kenali potensi itu akun pintar melihat gaya belajar dan kecerdasan majemuk siswa. Ini saya lihat karena ini. Jadi selama saya memberikan mengaplikasikan 2 jurus kepada murid-murid saya di kelas 8, langkah saya pedoman saya itu arka. Nah, arka itu apa sih Bu Hana? Arka ini bukan arka kelas 7 nggih Bapak Ibu nggih. Itu arka, Kak Arka. Lah ini arka di 7 jurus. Nah, arkanya itu Bapak Ibu ini saya kenalkan nggih. Jadi saya itu mengaplikasikan seperti ini, itu harus adanya aktivitas. Nah, terus refleksinya itu diskusi menggali makna nanti ya kan. Konsepnya Bu Hana itu seperti apa sih? Terus aplikasinya itu. Ini Bapak Ibu saya itu berjalan 7 jurus jadi pendekar itu nggih pedomannya di arka niki kan. Nah, selanjutnya. Nah, mengapa sih Bu Hana itu dari 7 jurus kok milihnya 2 jurus yang itu gitu kan? Nah, kenapa gitu? Ada apa Bu Hana? Bu Hana punya ini alasan sendiri. Yang pertama, mengapa jurus 1 kenali potensi itu karena saya meyakini bahwa setiap siswa, anak-anak kami, anak-anak kita di SMP UT itu memiliki keunikan, kekuatan dan bakat yang perlu digali, yang perlu dikenali dan digali dan dikembangkan sejak dini. Jadi melalui penerapan jurus ini itu saya ingin membantu siswa kami saya, Ibu Wali kelas, tim dari sekolah, Ibu Waka gitu kan, itu untuk membantu siswa untuk menemukan dan memahami potensi yang mereka miliki baik dalam aspek akademik, non akademik. Dengan mengenali potensi diri, siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar, berani mencoba hal baru serta mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan minat dengan kemampuannya. Alhamdulillah kan kalau kita semua insya Allah sudah mengarahkan Bapak Ibu dan mendampingi. Nah, saya di sini memberikan jurus ini tuh pengen menggali lagi gitu. Oh ini anak ini seperti apa? Anak ini berarti kecerdasannya tuh di mana gitu kan? Terus gaya belajarnya seperti apa? Oke. Nah, terus ini pelaksanaan saya kemarin. Jadi tujuannya ini saya cantumkan di sini. Terus ini menjadi dasar bagi pelaksanaan jurus-jurus yang lainnya karena pemahaman potensi diri adalah langkah-langkah untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Ini jurus pertama Bapak Ibu yang saya terapkan pada anak-anak. Saya aplikasinya itu jadi menggunakan satu link itu dari akun pintar yang saya dapat di Semarang itu. Satu itu kecerdasan majemuk, satu itu adalah kenali gaya belajar itu. Nah, ini hasilnya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini yang dari hasil jurus 1 kenali potensi. Jadi saya itu ngeprint sendiri dengan ide saya sendiri itu membuat 1 lembar hasilnya. Jadi setelah mengisi, ini kakak mengisi lewat HP, terus hasilnya itu dicatat di sini. Nah, hasil ini nanti perlu diketahui oleh wali kelas dan orang tua. Nanti bisa menjadikan
portofolionya mereka. Jadi ketika TWJ, jadi di sini kan itu nggih Bapak ada program TWJ, itu nanti setiap siswa nanti akan memaparkan satu keunggulannya bersama orang tuanya dan didampingi oleh wali kelasnya ataupun bersama guru BK bisa ataupun tidak pun juga nggak apa-apa. Nah, ini nanti hasil yang ini itu Pak nanti kami sampaikan pada orang tuanya. Karena apa? Karena menurut saya itu hasil ini sangat penting. Jadi nanti tahu ketika orang tuanya, oh anak saya itu di kecerdasan kinestetik itu sangat tinggi gitu. Jadi kecerdasan di visual itu tengah gitu. Jadi apa yang unggul gitu. Jadi menjadikan ini tuh buat portofolionya kakak-kakak semua atau anak-anak semua. Terus kita kembali lagi di jurus yang kedua. Nah, itu yang jurus pertama. Jurus yang kedua, kelola emosi. Nah, ini pun jujur nih Bapak Ibu, saya pun juga masih belajar karena kelola emosi itu menurut saya juga sangat kalau saya tak bilang sangat sulit tapi kalau dilakoni yo sakit kira. Nah, ya ini jadi saya memutuskan untuk kelola emosi biar sama-sama belajar. Saya pun belajar sama kakak-kakak semua, anak-anak semua. Anak-anak juga belajar sama saya ketika itu. Nah, kenapa saya Bapak ini yang mengapa saya mengambil jurus 2? Karena kemarin gini Bapak Ibu di 35 peserta nggih Bapak nggih. Ternyata Bapak Ibu teman-teman saya guru BK itu yang mengambil jurus 2 kelola emosi itu hanya beberapa. Mungkin kalau enggak 3-4 orang atau 4 guru gitu. Termasuk saya. Yang lain itu ngambilnya jurus 1, 3, 1, 5, 1, 7 kayak gitu. Nah, saya mengambil ini kelola emosi menurut saya itu saya ya harus bisa mengelola emosi sebelum saya mengelolakan emosi anak-anak gitu kan. Nah, ini alasan saya itu adalah karena saya menyadari bahwa kemampuan mengelola emosi merupakan keterampilan penting yang sangat dibutuhkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan perasaan seperti marah, sedih, kecewa atau cemas. Contohnya kemarin saya mengaplikasikan itu adalah dengan selembar kertas. Nah, nanti kita coba nih Bapak Ibu. Dengan selembar kertas, saya menceritakan keadaan kakak-kakak di sini di sekolah secara umum itu apa reaksinya. Ada yang kertasnya diuntel-untel, ada kertasnya yang disobek, ada kertasnya yang masih halus, ada yang kertasnya hanya disobek paling kecil gitu. Nah, itu kan berbagai macam emosi pasti kita alami gitu kan, pasti kita ketahui gitu. Nah, terus setelah itu ini prakteknya sama di kelas 8 ini tadi. Nah, ini kemarin kalau Bapak Ibu mau melihat silahkan, saya sudah mengupload di YouTube saya, ya dilihat saja karena saya itu nggak sombong Bapak Ibu kira. Oh ya, YouTube-nya Naning Tiasa Sari. Nggak butuh subscribe. Apa sih namanya ya? Itu loh. Ya. Nah, followers ya. Iya, dilihat saja nggak apa-apa, nggak usah dilihat nggak apa-apa gitu. Karena saya itu sudah menolak banyak untuk mengikuti saya itu sudah menolak banyak ya. Bukan sombong ini loh ya. Kenyataan. Oke, ini terus nah ini refleksi saya. Ini refleksi saya ketika menerapkan 2 jurus kepada siswa. Saya baca nggih Bapak Ibu banyak, tapi ini saya ringkas saja ya. Yang pertama itu dikenali potensi kelola emosi itu saya merasa bangga dan bahagia melihat perubahan yang positif pada siswa. Setelah saya menerapkan baru 2 jurus nih Bu, kira. Nanti kalau misalkan insya Allah nih saya sudah dapat SIM yang dari pusat saya menjadi Fasda, jadi kan nanti 7 jurus saya aplikasikan ya, saya terapkan ya.
insya Allah kan bisa untuk memutus ya, utamanya untuk memutus rantai-rantai kayak pembulian, perundungan, kekerasan dan permasalahan yang lain gitu. Nah setelah itu saya bersyukur kegiatan ini berjalan dengan lancar. Atas rasa lega dan puas ketika melihat siswa yang sebelumnya sering ragu atau mudah marah, kini mulai mampu mengendalikan emosi dan berpikir lebih positif dalam menghadapi masalah. Ini kenyataannya Bu, setelah kemarin tag video ya, tag video, saya ketemu anak ini gitu kan, anak ini terus tiba-tiba di depan saya tuh mau berteriak gitu, dia gitu manggil temennya, niatnya tuh mau apa namanya usil gitu kan, kakak gitu. Oh iya bun, kemarin ya bun, oke bun, menghitung 1 sampai 10 ya bun gitu, terus tarik nafas, hitung 1 sampai 10 gitu. Oke bagus gitu. Itu saya ketemu ketika kebetulan di depan sini istirahat itu ada laki-laki itu. Terus jadi kegiatan yang saya lakukan ini, yang saya aplikasikan sama anak-anak itu membuat saya lebih memahami karakter setiap siswa dan menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa yang perlu diberikan ruang untuk bertumbuh. Jadi saya merasa yakin, termotivasi dan yakin tadi ya bahwa 7 jurus BK Hebat ini khususnya kalau saya menerapkan kenali potensi dan kelola emosi itu benar-benar berdampak dengan nyata, dan harapan saya nanti pun untuk saya menerapkan yang 7 jurus itu di sini ya bisa untuk menjadikan siswa SMP UT itu kedepannya jauh lebih baik, dan itu pun harus ada dukungan Bapak Ibu semua tanpa kecuali ya. Oke, ini nah ini saya kemarin ini Bapak Ibu praktek di mengajar sana itu mengisi link gaya belajar. Nah saya itu gaya belajarnya itu adalah, ada yang bisa menebak apapun ya, kinestetik, kurang pas, ada yang menebak? Iya, visual ya, visual. Jadi dikelompokkan, jadi saya visual, terus saya praktek mengajar visual dan Bapak Ibu ini adalah muridnya. Nah, sekarang boleh kan nggak apa-apa kita coba sama-sama. Oke, bawa HP Bapak Ibu. Oke, bawa HP Bapak. Oke. Nah, sekarang saya share link untuk gaya belajarnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini saya share di grup. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mengisi link tersebut. Oke, sebentar. Saya cari ini dulu linknya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mengisi. Jadi nanti apa ya gaya belajarnya Bu Monik ataupun Bu Faras ataupun Kak Arif itu apa, bisa dilihat di dalam ini apa link gaya belajar yang dari akun Pintar. Oke, ini apakah visual, auditory atau kinestetik, saya klik. Oke, saya share di grup ya Bapak Ibu. Oke, sampel silakan diklik. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa menuliskan. Nah, nih di sini saya sudah siapkan kerjanya. Nah, ini nanti diisi, maksudnya dalam arti hasilnya nanti ditaruh di sini Bu, sampai sini aja. Oke. Nanti habis itu ada mungkin sedikit ya Bapak Ibu bisa diskusi nanti sama-sama terkait strategi pembelajaran yang efektif dalam gaya belajar visual itu menurut Bapak Ibu apa. Terus yang kedua, gaya belajar yang auditory itu strategi pembelajarannya seperti apa. Terus gaya belajar kinestetik begitu juga ya. Itu kemarin saya mendapatkan dari Semarang seperti itu. Terus dikelompokkan, terus kita presentasi gitu. Ini saya singkat saja, silakan diisi dulu sambil saya bagikan lembar kerjanya. Mbak Vira ikut nggak apa-apa. Oke, Mbak Monik.
Sambil makan jajan nggak apa-apa. Ya, oke. Jajannya habis. Oke, minta teman sebelahnya. Ini video rak cantik. Diinggir notane video rak cantik. Udah apa belum? Udah, oh berat nah. Cek ora usah. Udah. Oke, ada yang tidak bawa pulpen? Oh, ada. Oke. Jangan khawatir ya, Bunda Hana itu selalu sedia. Oke. Nah, karena memang konsep saya seperti itu, Bapak Ibu. Ada, Bun? Oke. Bunda Vira ada? Oke. Men, kamu kok tertawa sama aku lucu ya? Terima kasih. Iya, oke, silakan. Sibuk. Iya, sama-sama Yanda. Iya dah. Nah, oke. Oke. Silakan. 10 menit cukup. Kalau itu lebih singkat kayaknya. Kalau yang ini lebih singkat. Kalau yang macam itu banyak sekali. Disesuaikan dengan dirinya Bapak Ibu semuanya, oke? Itu ada beberapa pertanyaan yang terkait gaya belajar. Oke. Terus diklik selanjutnya itu pun. Tiga kurang sedikit. Mohon maaf. Ya, oke. Jahwid main. Umi, oke Umi. Oke Mi. Apa kok kan ya?
Mana Kak Ed? Mana Kak? Gimana Bun? Kakak Nita. Oke, lancar. Berat nah. Oke. Sudah tahu hasilnya Mem? Oke, lihat hasil. Nah, oke. Silakan ditulis Mem. Ada ini, yang ini. Yang paling tinggi. Ini. Yang berarti visualnya 40. Sorry. Nah. Terus bawahnya 36. Ya kan, Mem? Nah. Terus ininya 23. Terus and then strategi pembelajaran yang efektif apa Mem menurut dengan? Iya, untuk dirinya. Iya, ya, oke. Nama Mem Ani. Oke. Sudah ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Oke, Mem Ani sudah selesai. Ini kenapa Pak? Sama Bu, visual auditor. Yang ini nanti yang ditulis sebentar, paling bawah. Nah, nih. Jadi ini nanti visualnya 36, jenengan tulis mirip. Terus ininya auditori ditulis meriku. Nah, sama ya, berarti imbang itu. Yang bawahnya 26. Ini 26. Nah, terus menurut jenengan kalau visual itu strategi pembelajarannya yang seperti apa yang efektif, dan kalau kinestetik kan mungkin dengan gerak ya Pak. Nah itu gimana Bapak guru PJOK saya apa Kurang terakhir Bu. kinestetik Pak? Belum kurang terakhir Bu. Atlet lari. Enggak, kinestetik malah lucu. Iya, kinestetik ini. Ayo Pak. Guru PJOK kinestetik. Ayo. Betul. Iya, satunya ini memang kurang 2. Sudah? Oh iya. Oh iya, Mem. Ini terus ditulis di sini. Ya. Iya, sudah Bun? Oke. Nah, 33. Terus ini 36. Hasilmu mana, Yanda? Di mana coba lihat? 5 ini 50. Ini 50, ini berapa? Ini? Nah, tulis ininya berapa persennya. Udah. Ya. Oke. Ayo sebentar lagi. Mana Pak? Sudah? Kurang 3 Bu. Oke. Umi sampun. Lihat hasil selanjutnya Bun. Sudah Bun? Oke. Yang ini sudah ditulis? Ini berapa besar? Persen berapa? 46. Yang ini berapa Bun? Yang unggul yang mana? Yang ini Bun. Oke. Oh, yang unggul kinestetik jenengan. Ini. Ini Bun. Nah, visual 20%. Sini Bun. 20%. Berarti terus yang bawah 46, yang bawah 33. Berarti di sini ya. Nanti lihat. Oke, kayaknya sudah selesai semua. Jadi saya nanti minta 1 atau 2 perwakilan untuk membacakan hasilnya. Jadi nanti hasilnya apa ya, kinestetik berapa, visual berapa, auditori itu berapa. Nah, nanti strateginya jenengan Bapak Ibu guru itu seperti apa dalam gaya belajar tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu saya sambil mengisi di dalam gaya belajar ini
nanti kan juga bisa diaplikasikan atau kita memudahkan kita dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi ada anak yang kinestetik, kita harus strateginya seperti apa, yang visual itu seperti apa, yang auditori itu yang seperti apa. Pastinya saya yakin Bapak Ibu guru tuh mempunyai strategi yang terbaik, yang sangat baik untuk anak-anak kita. Nah, oke, yang sudah selesai bisa angkat hasilnya, angkat tangan siapa? Oke, Bunda Ani, monggo silahkan. Ini ya hasilnya, terus dibacakan apa namanya? Iya, oke. Baik, terima kasih Bunda Hana sudah Terima kasih atas kesempatannya Bunda Hana. Dan ini kesempatan saya juga mengetahui website baru untuk mengenali potensi atau gaya belajar kita ya. Yang pertama di sini hasil saya secara pribadi adalah yang pertama 40% untuk visual. Visual. Ada yang visual di sini yang paling tinggi visual? Bu Syifa, dia banyak ya. Banyak ya. Bu Farah, Raija, Bu Fira, Brata visual. Oke, ada terlalu banyak kan. Kemudian untuk auditorinya 36%. Dan hasilnya kesimpulannya memang di visual auditori. Jadi selain melihat juga mendengar. Oke, bagus Mem. Terus strategi atau langkahnya jenengan, menurut jenengan itu diunggulnya jenengan di visual itu gaya belajar seperti apa ya Mem? Bisa paparkan, maksudnya kita berbagi sama teman-teman. Kalau nanti oke kan kita ambil adopsi lah gitu ya ATM. Oke, apa dari Mem Ani? Kalau dari saya, karena memang saya juga merasakan kenyamanan ketika belajar secara visual, berarti kan sudah terbukti ya Bun, gitu. Dengan hasil ini, saya lebih cenderung gampang menyerap materi melalui video maupun film, karena di situ sudah ada visualnya menarik, kemudian juga secara auditori juga ada. Jadi memang saling support, sudah termasuk auditori dan visual, makanya materinya akan cenderung lebih mudah menurut saya secara pribadi. Oke, siap. Sip. Terus mungkin yang itu nggak apa-apa Mem, yang apa? Kinestetik. Iya, kinestetik paling tinggi ya tadi saya. Yang kedua auditori. Auditori. Oh ya, kalau auditori? Kalau auditori mungkin bisa melalui lagu maupun penjelasan langsung oleh pemateri. Itu saya lebih senang sih. Iya. Ya, terima kasih. Ada yang kinestetik yang paling tinggi? Kinestetik siapa? Bapak Pak Karim. Nah, oke. Berapa persen Pak Karim? 66%. Oke, berapa persen Pak? 66%. Monggo, silakan strateginya seperti apa? Perkenalan dulu dong. Oh ya tadi katanya perkenalan. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Karim, guru PJOK di SMP UT Bumi Kartini Jepara. Mengenali ketiga gaya belajar, yang pertama gaya belajar visual saya 20%, gaya belajar auditori 13%, dan kinestetiknya adalah 66%. Oh, paling tinggi ya. Oke. Nah, Ya, sesuai dengan mapelnya. Strateginya, Pak Karim. Oke. Sesuai dengan kinestetik strategi saya, di sini emang benar-benar saya cenderung kalau misalkan belajar ataupun melihat yang ingin saya pelajari, itu langsung saya kerjakan dulu. Misalkan saya kurang ini, kurang itu, untuk melakukan hal-hal yang baru, pasti saya lakukan dulu untuk menguasai hal tersebut. Mungkin itu aja Bun. Jadi emang serius bener kinestetik 66% sesuai. Oke. Terima kasih. Nah, gini Bapak Ibu, kalau saya bilang dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. 2 kali. Wow, keren. Gitu nggih? Oke, kita coba karena iya. Gitu ya, karena kan sudah ada yang Bapak Ibu kan keren sekali sudah mengisi di aku minta, dan hasilnya itu sesuai nggak sih Bapak Ibu? Ya, maksudnya
Ya, nggak bohong kan? Ya, sesuai berarti. Tadi Pak Arif sudah menyampaikan, Bunda Hani juga perwakilan juga menyampaikan. Oke, sekarang kita semua dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Itu aktivitas di dalam, saya contohkan di dalam jurus 1. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Saya ingin sebentar. Saya ingin, nah ini, saya ingin kita sama-sama yuk, saya jenengan kita belajar yang saya dapatkan dari sana. Ingin saya tularkan di sini terkait ini Bapak Ibu, tumbuhan resiliensi atau daya letih. Nah, jadi Bapak Ibu, grup saya, kelompok saya ini adalah saya gini, pokoknya kalau yang dapat kelompok sama saya itu harus nomor 1, harus bisa, tidak boleh gagal, gitu kan Bu. Nah ini tuh ceritanya itu membuat menara, gimana caranya menara itu tidak boleh goyah, ambruk gitu kan. Nah itu piye carane gitu kan. Nah akhirnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh ya, sampai 6 kelompok. Itu kelompok yang masih berdiri kokoh, itu menaranya tuh kelompok saya, sampai dikasih terpaan angin tuh gak bisa ini ambruk atau apa rubuh gitu. Nah saya ingin mengejak Bapak Ibu ya, karena ini ada berapa? 1, 15, 1. Oh ya berhitung. Ayo Bun. 1. Ya mau dibuat kelompok. Oke. 1. Bunda Vina 1, 2. Wah, tak hitungnya. Bentar ini tak hitung jumlahnya dulu. Oke, 8 udah dia bener 9, 14 ya, jadi tak buat 2 kelompok saja ya, 2 berarti 7. Oke, nah oke, silakan mengelompok kecil ya, mengelompok kecil saya pasrahkan dengan mengelompok kecil. Silakan mengelompok 7 orang 7 orang 2 kelompok. Nanti saya beri untuk kartunya, silakan dibuat menara setinggi-tingginya, jangan sampai rubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya adalah nanti kelompok yang 1 ini ada 3 jarak apa ini apa namanya, tackle, cubin, apa namanya ini. Nah ya itu nanti akan jadi ininya, anginnya ya. Nah ini jadi anginnya, jadi cobaannya itu seperti apa. Nah menara Eiffel itu akan rubuh ataupun tidak gitu. Oke gitu Bapak Ibu. Oke, nah ini seperti ini, coba lihat. Nah ini menaranya, ini saya Bapak Ibu dan teman-teman yang kemarin. Oke, yuk kita berkelompok. Saya kasih kartunya. Nah, oke. Silakan. Oke, 1 sini. Oke, mau di bawah sini boleh? Nggak apa-apa. Mau di atas juga nggak apa-apa. Monggo, yuk. Di atas ini nggak apa-apa. Oke, ini sini ya. Oke, yuk. 5 menit ya, bisa? Oke, 5 sampai 7 menit. Boleh. Di meja boleh, yuk. Di meja boleh. Oke. Di meja boleh. Ya, oke, setinggi diadangin. Kalau udah selesai, enggak boleh, harus dilihatkan menaranya. Lihatkan dulu, habis itu tak kasih penggalang boleh enggak? Itu usahanya. Oke, kita coba dulu ya. Bentuk menaranya terserah, yang penting menara menjulang ke atas. Oke, tidak harus seperti itu. Yo, atur strateginya. Oke, atur strateginya. Sebentar. Oke, yuk.
Teng, 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 teng. Terserah ya. Mau di model seperti apa? Oke. Terus. Ayo. Sebentar, Mem, sebentar. Apa ini? Oke, yuk lanjut. Ayo, kasih strategi. Coba bangun sendiri. Situ kok apa? Situ kok. Apa yang saya kasih ini bermanfaat loh. Iya, I know Bu. Jadi ngelok tok. Apa yang saya kasih ini bermanfaat loh. Oh, boleh Oke, dimanfaatkan. iya, karena itu kan dari saya. Oke. Tapi nggak banyak itunya. Ayo. Oke, ayo. Yuk, iya, yuk, ojo ambekan. Ojo ambekan. Lantai dua nih nggak langsung isolasi. Bismillah. Ya nggak beri makan. Nah, oke. Kan ini menggunakan ide kan, kreativitas. Iya, bagus itu. Pokoknya gimana caranya harus tidak roboh. Ya, tidak roboh. Kerja sama. Kalau menurutnya udah tinggi udah, oke. Nah, Bu, anginnya seberapa kencang? iya. Wing. Ini cukup atau harus Enggak. 2, oke, yuk. 2 menit, itu ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Kalau itu menurutnya kelompoknya Bapak Ibu sudah tinggi, nggak apa-apa, sudah. Nggak harus kartunya itu ya habis ya, nggak harus kartunya habis. Yo, atur strategi. Tiga tackle kan Bu? 1, 2. Nanti dari sini ya. 1, 2, 3 sini Pak. Sini. Ini piro sih? Oh ini 1, 2, 3. Oh sini. Nanti di sini. 3 tackle nanti. Ya, ini. 1, 2, 3. Berarti di sini nanti yang mengipas. Nah, nanti yang dari sini 1, 2, 3. Nah, itu Pak. Oke, nah itu ini yang berbagai praktek baik itu yang kurasakan kemarin. Gaya lenting. Oke.
Gawe iki lho, gawe ngene aneh pikir-pikir. Oke. Oh boleh. Ya, strateginya. Wes. Wis keren ya. Enggak ini dipasang ini lagi. Kayak yang dulu. Ini udah kok, udah nanti ambruk loh. Satu lagi tuh satu lagi. Oke. Nih, yuk. Let's go, let's go. Boleh dikasih penghalangan dong. Oke, pokoknya itu menaranya harus kelihatan menara ya. Oke. Menara. Oh. Ya, ayo, masih ada waktu. Nggak harus habis ya, kartunya nggak harus habis. Yang penting, iya, yang penting sudah terlihat menjulang menaranya. Oke. Oke. Rapat ya. Oke. Kan semuanya harus dipakai. 3 kali kesempatan untuk itu ya, memberi kipas. Oke. Cari. Oke, 1 menit lagi. 60, 59. Sudah, sini. Oh, belum. Sudah itu. Nah. Nggak usah. Satu wae. Maksudnya dan kuat. Itu wali aneh. Oh. Nah, coba satu. Nah, wes. Oke. Jambekan. Ini kilo-kilo kuat ini kan. Wes, itu yang Mireng kok. Cek Pak. Ini loh. Wes iki wis tinggi kok. Iya, kurang aja. Oke. Oke, selesai ya. Oke, yuk. Sudah? Oke, sudah ya. Oke. Oke, sudah ya. Sudah ya, oke cukup. Nah, oke, silakan yang dari kelompoknya Pak Arif yang mau memberikan angin popanya siapa? Ya, cari mau pakai kipas ini. Nah, nih, pakai kipas ini ya. Nah, ini yang sama nanti. Oke, sudah ya. Oke, sini Bu Eni. Ya dilihat. Oke, ini kipasnya. Oke, yuk. 3, apa namanya ini? Jubil ya. Oke, 1, 2, 3. Berarti Bunda ini dari sini. Ya, oke. 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan ya. Oke, 3 kali kesempatan. Ya pokoknya dikipas 1 kali. Biasanya berapa kali? 3 kali. Jadi 3 kali kesempatan. Kipasannya 1. Iya, biar tangan di sini. Oke. Yuk 3 ya. 1. 2. Pak, ini kucu aku loh, Pak. Yang penting kakinya di sini Kak. Iya, yang penting kakinya di sini. 2, 3, yuk. Oh ya, oke. 2, oke, lagi.
Satu, dua, ini kemana? Sini ya, ke sini. Sini ya, sini. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, yuk. Siapa namanya? Oke. Tim 4 mem. 2, 3 lah. Sini. Apa? Siapa namanya atau siapa? Oke. Apakah boleh? Mana? Oh enggak. Sini kan? Ya, oke, ya. Sebentar. Oh, ada meja lagi. Oh ya, mundur Pak, karena jenengan ada meja lagi. Sini Pak, ke sini. Tadi kan jenengan ada meja lagi. Jadi kan kehitung. Nah, pas ini. Ya, oke. Tadi kayak meja, apa dikasih meja? Sebentar Pak. Nah, Benadil. Etong Pak, dari sini. 1, 2, 3, yo. Ah, sini Pak, sini. Oke. Enggak apa-apa. Ya, oke. Satu. Nggak boleh dipegangin, nggak boleh. Nanti robek, nggak boleh. Oke. 1, 2, 3. Satu. Nggak boleh. Harus angin. Oh, dua. Oke, dua. Ya. Oke. Iya, enggak. Satu kali lagi. Ya, aku punya siap. Oke. Satu kali lagi. Ya, tadi sudah Bu, satu gini. Nah, sekali lagi. Oke. Ya, ayo. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Jadi kita semua dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bapak Ibu itu sudah memahami artinya atau mengerti ya Bapak Ibu. Ini ya kan, apa sih itu? Tumbuhan resiliensi atau daya lenting. Nah, dari menara itu tersebut, oke, kita diskusi gali makna sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, yang pertama, boleh dong angkat tangannya, nanti bisa mengutarakan pendapatnya dari kelompoknya Pak Wahyu ataupun kelompoknya Pak Arif ini, sama-sama kokohnya ya. Pakai semen apa Pak? Oh, semen pasti mantap. Oke. Nah, yang pertama, ketika menara Bapak Ibu goyah ataupun bahkan roboh, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika tadi praktek? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Bunda Moni. Oke. Ketika menara Bapak Ibu ya, ketika roboh, perasaan saya itu sangat, ini itu berdetak kencang. Asik ya. Terus rasanya tuh khawatir, terus melihat Oh iya. kekhawatiran kalau kami tidak bisa ini ya mendirikan Menara, ya. kokoh seperti itu. Ya. Nah, kalau lihat ini sebenarnya kita harus fokus ke ini ya, ke Menaranya, kelompok kita nggih. Tapi dengan kalau lihat dengan sana sendiri malah tidak bisa fokus dengan menaranya sendiri. Oke. Nah, itu tadi. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bunda Monik. Oke, terima kasih Bunda Monik. Terus yang kedua, ceritakan dengan singkat emosi-emosi ini atau yang mempengaruhi langkah-langkah Ibu selanjutnya. Jadi ketika membuat menara nih, ada emosi nggak sih Pak dalam dirinya jenengan Bapak Ibu? Ada?
Iya, boleh diceritakan apa yang mempengaruhi langkah-langkahnya panjenengan selanjutnya? Tadi kan ibu-ibu terus bapaknya. Satu kali lagi ya bapaknya ya. Oke, Pak Wahyu ini yang tadi ya. Oke, yang menggibas ya. Oke, silakan Pak. Diserang ibu-ibu ya Pak. Pasal 1 ya ibu-ibu, pasal 2 ya ibu-ibu. Nah, kasta tertinggi. Oke. Oh iya. Oh. Nggak emosi nggih. Nggih. Nggih, oke. Kalau dari teman saya sih tadi agak gregetan. Nggih. Nggih, oke. Ya, oke, siap. Nah, sekarang sekalian Mbak Mayu, monggo yang ini. Apa pelajaran paling berharga yang Bapak Ibu dapatkan dalam permainan ini? Nah, apa Bapak nanti Pak Wahyu, nanti yang Ibu satu nggak apa-apa. Yuk. Kalau pelajaran yang paling berharga Nggih. kekompakan tim. Nggih. Kalau contoh kayak saya malah menghancurkan lebih baik aja. Nggih. Oke. Nggih. Bentuk sama teman-teman Nggih. biar saya pegang hancur. Jadi lebih baik percaya sama tim aja. Nggih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Oke, satu lagi Ibu Guru mau ini tadi yang sangat semangat sekali Bunda Syifa. Oke. Monggo Bunda Syifa yang ini. Nah, ini Bun, apa pelajaran yang paling berharga yang Bunda Syifa dapatkan dalam permainan tadi membuat menara? Iya. Dari saya pribadi kendali emosi apa Iya. menurut saya sejujurnya jiwa kita ternyata sangat tinggi. Iya, tepuk tangan dong guys. Oke, ya Allah. Dari pas Pak Arif, kemudian pas Pak Wahyu saya telah Iya. Oke. Saya langsung balik emosi saya. Jadi kenali Emosi. kemudian tentunya saya sama teman satu-satu waktu saat ada tahu mungkin jatuh sama kayak ceritanya Pak Wahyu. Kita belajar dari awal juga sama yang penting benar-benar masih kerja keras itu akan membantu. Oke, terima kasih Bu Syifa. Apa Mbak? Yang mana Mbak? Monggo bahasa Inggris. Kita belum take Oh benar. Oke. Terima kasih Bunda Syifa dan Pak Wahyu. Jadi betul ya. Jadi resiliensi tumbuhkan daya resiliensi daya lenting itu saya ibaratkan itu dari menara tersebut. Jadi ketika anak itu gagal contoh mengikuti satu lomba ataupun gagal dalam pelajaran ataupun evaluasi apapun itu dari akademik ataupun non akademik, dari kita sendiri Bapak Ibu, dari diri kita, jiwa kita sendiri itu harus punya yang namanya ini daya lenting atau tumbuhkan resiliensi. Gimana kita bisa memberikan motivasi semangat pada anak tersebut, enggak bahasanya tuh murung, terus motivasinya itu turun, jadi nggak mau nggak mau ikut lomba, padahal dia tuh punya potensi. Terus ketika dia anak tersebut itu dalam lomba itu ada kegagalan, nah gimana caranya kita nih Bapak Ibu saya jenengan itu bisa menumbuhkan ini resiliensi atau daya lenting atau kita jatuh bangkit lebih baik itu ya. Itu yang saya ibaratkan sambil menara. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini itu yang saya rasakan di Semarang ya. Ada yang kayak Bunda Syifa itu ya. Ada teman saya itu sampai itu seperti ini gitu ada. Dan saya pun juga gitu yang
berikan angin itu ketika itu di lawan tuh saya gitu kan. Iki piye carane ben tiba, iki piye carane ben tiba gitu. Ya atur strateginya gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu. Terus masih ada waktu satu lagi ya. Satu lagi itu saya mengenalkan dari ini tadi ya, saya memang kelola emosi ini. Nah, di kelola emosi ini pun saya praktek Bapak Ibu dengan namanya roda pilihan atau bacanya Mbak Bu Vira? Bahasa Inggris ini, ilat saya ini kan lidah saya lidah Jawa. Oh ya, nah memakai ini Bapak Ibu. Nah, sekarang ini apa aja sih Bu Hana? Saya kenalkan dia Bapak Ibu, bukan menggurui. Ini yang saya dapatkan di sana. Yang pertama itu adalah ini saya tuh nek bahasa Inggris takut ya. Bu Ani, boleh dong? Iya, oke, jangan tanggung dada. Oke, Apollo, ya apa? Oke. Yang pertama apa ini Memani? Ya, artinya apa Memani? Nah, meminta maaf. Nah, oke, bagus Bunda Siva. Oke. Nah. Oke, diterima. Oke, ya enggak, ketika ini ada salah paham sama anak ataupun kita sendiri ya, harus saling memaafkan, minta maaf. Yang kedua, Memani? Iya, walkway. Apa Mem? Walkway. Apa Mem artinya Mem? Iya, melangkah pergi itu dalam arti kita mengelola emosinya Bapak Ibu. Ketika kok suasananya nggak enak, kita mending melangkah pergi, mengerjakan hal-hal yang positif menurut kita lebih enjoy, maksudnya menahan emosi. Contohnya, ya, ini mau tak terusin di sini, emosinya nanti akan naik. Saya mending pergi, yaudah scroll TikTok sebentar, gitu kan? Itu nggak apa-apa. Atau mau menggambar atau melukis ataupun Pak Karim kinestetik nih, main bola dulu, gitu ya. Oke, Pak Arif musik nih, wes drumnya digebuk sampai ini. Kayaknya jangan ya, jangan. Oke, Mem Ani lanjut. Nah, family meeting artinya Mem? Ya, bertemu dengan keluarga untuk menceritakan atau memberikan mungkin nanti dari keluarga itu ada solusinya gitu. Lanjut, Mem. Oke, artinya iya. Iya. Aku malah bingung ya. Oh iya. Iya, Mem, ya. Oke, jadi apa Mem use and Oke, seperti gini Bapak Ibu. Jadi punya pesan tersendiri gitu ya, punya pesan tersendiri. Jadi punya pesan tersendiri. Jadi ketika ya emosi itu menguasai diri atau pesan tersendiri dalam diri kita. Gitu. Oke, lanjut Mem. Nah, ini loh Bapak Ibu yang kemarin maaf, yang satunya maaf. Artinya Mem? Iya, kita beritahu mereka, nek udah pembulian stop bullying. Nggih, ngoten. Ya, oke lanjut Mem. Oke. Ini ya berhitung. Ini yang saya kemarin aplikasikan sama anak-anak di jurus 2 kelola emosi. Jadi berhitung 1 sampai 10, tarik nafas. Nah, sambil memeluk diri kita. Oke. Ini. Oke, Mem, lanjut. Another game. Jadi, apa Mem artinya? Main game, ya main lain yang kesukaan atau hobinya apa. Itu mengarahkan ke yang positif. Oke, yang terakhir adalah berbagi giliran gantian. Nah iya, ada jeda waktu gitu loh, giliran emosikan. Oke, ada jeda waktunya gitu situ ya. Oke, Bapak Ibu, nah ini tadi sudah diterangkan sama Bunda Ani ya, maksudnya artinya ya, baca aja. Jadi masih ada 10 menit. Nanti jam 3 lebih 5 menit kita selesai. Silakan Bapak Ibu nanti membuat roda pilihan ini. Jadi nanti satu kelompok praktek 1 dengan 1 masalah. Oke.
Ya, benar. Monggo. Satu masalah nanti diselesaikan dengan 10 roda itu dengan melempar bola kecil. Ting gitu. Masalahnya apa? Gitu ya, kita coba. Oke. Silakan. Iya, oke, silakan. Yuk membuat bola-bolanya dulu. Oke. Oke, silakan mengelompok dulu. Oke, ya. Mana ya ini? Membuat roda itu nanti presentasi satu masalah, terus masalahnya apa diungkapkan, terus penyelesaiannya pakai nanti tak kasih bola kecil dilempar. Jadi model apa roda ini nanti penyelesaiannya yang mana? Misalkan yang count to 10 to call off. Nah, misalkan itu atau tadi walkway ya. Nah, ya. Nih, monggo silakan buat rodanya, Mem. Ya. Senyum loh. Oh ya. Silakan dibuat rodanya, roda pilihannya. Oke. Ya, dibuat. Oke. Ini tuh dibuat, iya dibuat rodanya itu seperti itu tuh ya, rodanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nih rodanya seperti itu. Oh iya, apa? Nggak apa-apa. Yang penting apa? Isi-isinya bisa tersampaikan. Itu kecilan apa kayak gitu berarti? Wong kayak Ciro lupat mana gitu. Bapak, boleh Tutup sampah. Tutup sampah. ya. Tutup makan. Oh, aku lagi tuh nih. Tutup sampah. Sambil dimakan nggak apa jajannya boleh. Anunya, solasinya sampun. Solasinya sampun ya, oke. Ini Bun, solasinya. Nanti ditempel depan. Nanti kalau udah selesai ditempel di depan. Ini bolanya di sing. Tolong Bunda Aida, kalau difoto. Ya udah nganu nih. Ngene kamera ngene tidur dia. Tak apa-apa. Ora apa-apa deh gue ya. Sing jamu ilang kae, Cip. Kayak aku metu ya. Jamu ilang. Ya, seperti ini Bapak Ibu, kemarin saya itu mau cari apa nama bahan yang untuk bisa membuat lingkaran ini. Ada ini aku Ki. Coba. Oke. Gimana? Mau minjam di situ? Betul, wes. Nek kene Lo gampang Bu. Lo kan boleh, nggak harus besar-besar sedikit Bu. Kecil, oke. Gak apa-apa Bun, kecilnya. Gak apa-apa, yang penting masuk ya. Apa ini roda pilihannya isinya masuk.
Yuk. Dek, beres Dek. Ini titiknya. Titik aja. Ini aku lagi lo kan bisa jadi penggaris. Lo kan dibagi Bisa. Oh iya bisa. Oke. Ra usah iki wis kata ini set. Iya. Ini. Enggak. Oke. Iya. Lanjut. Kita bagian komen It. Kalian nanti bagian nulis. Oh iya, yang di loro sih. Semen. Ini lo titiknya. Oh ya. Ini dia. Oi. Oke. Jadi. Sabun. Nah, matematika ini harus simetris. Ya benar. Ya betul. Koyok pizza ini pun. Pizza. Emosi. 5678 pas. Oke. Sudah ditulis? Lanjut. Apologize. Yes, yuk. Cili-cili. Berwarna-warni tak? Berwarna-warni biar keren. Yes. Digambar juga. Nggak usah ditulis aja nggak apa-apa. Family meeting. Boleh buat tulis family gathering. Umi nggak usah bercanda Umi. Family MEE. Sebut itu ya. Siapkan satu permasalahan, ya. Merah. Oh boleh digambar nggak apa-apa Bun. Iya. Masalahnya teman saya perusak. Boleh nggak apa-apa Bapak Ibu. Aku nggak bisa membantu itu jelek. Use and I listen. Ampun, oke sudah selesai kelompoknya Pak Arif. Oke, yuk kita ke depan yuk. Ayo. Ya. Oke, yuk. Ya kan? Enggak. Mencari masalah. Betul. Terus mana bola tuh? Nah, ini nanti diselesaikan dengan roda ini di ting mau pilih salah. Oke. Ya. Caring. Share and take turns. Ini bolanya. Nah. Oke. Ya, oke. Kelompoknya Umi. Oke, yuk. Gambarnya kapan jatuh? Ya kan Kim. Gak apa-apa, gak gini. Yuk, sudah? Sudah? Oke, silakan ya. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Sini di depan Bunda Ani. Oke. Ada satu yang boleh yang megangin kelompoknya. Oke. Lo Umi nanti. Oke. Yang melempar ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Mikrofonnya di mana mikrofon? Oh ya.
Oke, ya dari Oke, ini dari kelompoknya Bunda Dia dan teman-teman ya sudah membuat mohon maaf ini biar cantik ditulis roda pilihan. Nathan. Oh ya, oh sini mem. Roda pilihan. Ya oke. Oke Bun. Nah, enggak yang pokoknya nanti lemparnya Bunda satu garis lurus set mau apa namanya yang dimana kalau memang meleset ya harus dilakukan, maksudnya pilihannya yang 10 itu ya on the 10 to roll off gitu. Kalau meleset di sampingnya berarti penyelesaiannya yang di samping itu gitu. Kalau pilihannya itu terus dilempar dia apa namanya pas, maksudnya sesuai dengan harapannya bulan dia monggo itu menyesuaikan iya praktek itunya, tapi diceritakan dulu permasalahannya apa. Siapa dulu? Oke, ya dia boleh nggak apa-apa. Oke, oke dari kelompoknya Bunda Dia boleh yang mau ini menceritakan permasalahannya siapa? Bunda nih, oke. Masalahnya apa ya? Terlalu banyak masalah yang mana ini? Oke, Mbak pegangi. Permasalahannya adalah ini permasalahan yang kita hadapi dalam dalam mendampingi sebagai wali kelas. Jadi misalnya ketika ada teman yang mungkin sedang asik dengan kegiatannya sendiri, tapi kemudian ada temannya yang lain mengganggu dalam arti entah itu secara verbal maupun tindakan, intinya mengganggu aktivitas temannya itu. Kemudian temannya yang diganggu pasti akan emosi kan Bunda biasanya. Nah, bagaimana itu cara meresponnya? Oke, yuk kita coba dengan roda pilihan. Udah dia, Umi, Siswa dan siswa ini Bunda. 1, 2, 3. Iya. Oke. Apologize. Silakan Umi. Menghadap kamera. Menghadap kamera. Oke, Umi. Udah, kayak. Oke, dengan permasalahan Bunda Ani tadi, saya melempar solusinya ya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan saya mendapatkan tulisan apologize ya. Berarti di sini maksudnya adalah saling memaafkan Bunda. Jadi antar siswa itu yang bersalah harus meminta maaf kepada yang diusili ya Bu tadi ya. Nah, begitu juga yang diusili harus mau memaafkan temannya. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya Budia dan teman-teman. Nah, selanjutnya silakan kelompoknya. Aku ambil bayang juga masalah aku piye sih Kim. Mau jane mbok kowe ya, metu. Oke. Oh, bolehnya kecil, boleh. Silakan. Oke. Cuwili Gak boleh ketawa. Respect each other. Ora ketok. Apa itu? Oke, yang mau menyampaikan permasalahannya siapa? Apa tuh? Oh. Oke, yang mau menyampaikan permasalahannya Pak Wahyu. Lihat Pak, boleh Pak. Menghadap kamerarian. Halo. Ini di sini dulu permasalahannya dulu. Nah, sampaikan kepada teman-teman. Permasalahan yang pertama adalah memanggil nama orang tua. Ya, oke.
Ini ya. Oke, Yus. Use and I, message I. Berarti saya harus sadar pada diri saya sendiri, meminta maaf pada diri saya sendiri supaya tidak mengulangi hal yang sama. Kemudian baru saya meminta maaf kepada teman saya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Wali dan teman-teman. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini dong dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Nah, oke, alhamdulillah. Jadi hari ini saya sudah berbagai praktek baik. Jenengan juga sudah mempraktekkan alhamdulillah ya sama yang saya rasakan di Semarang gitu. Jadi kalau di sini tadi ya ada dua emosi, tadi saya tambahin daya lenting tumbuhan resiliensi membuat menara. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ini kemarin saya itu mendapatkan ini Bapak Ibu, jadi satu jurus dapat kartu, jadi memang benar-benar kuliah gitu ya kemarin yang di Semarang. Ini kelas saya per 35 dengan fasna saya. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya selaku Bunda Hana, guru BKPC di SMP UT Bumi Kartini Jepara, ya, memohon maaf sebesar-besarnya dari awal sampai akhir, dan semoga yang saya berikan, praktek baik saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk saya pribadi, dan mohon doanya semoga kedepannya saya bisa menuntaskan dengan cawasda saya ini dan bisa berkontribusi di sekolah di kabupaten kita sampai pun nanti juga di luar kabupaten. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara.